ini kita akan berziarah. Nah, alhamdulillah ya, bis tepat waktu juga tidak tepat waktu. Nah, biasanya jamaah itu sampai jam 8 atau setengah 9 baru berangkat. Nah, kalau kita lambat nanti karena tujuan pertama kita. Nah, ini minta izin sebentar. Ini adalah rumahnya Bani Ghifar yang di atas ini, Bani Ghifar. Nah, nanti rumah aslinya itu berada di arah kota Badar, Bapak Ibu. Bani Ghifar itu dulunya adalah suatu perkampungan yang mana mereka dulu sebelum masuk Islam mereka suka merampok. Jadi mereka kalau lewat di perkampungan mereka itu antara mati dan hidup karena diambil harta rampasannya. Nah, jadi itulah. Tapi ketika mereka masuk Islam, ya mereka mengikuti agama Islam dengan baik, akhirnya mereka tidak melakukan itu lagi, tapi membela agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, insya Allah pada pagi hari ini kita akan berziarah. Kemarin kita sudah kisahkan ya, mungkin yang bapak sudah masuk Raudhah. Nah, nanti insya Allah yang ibu jadwalnya pagi ya, sebelum kita bertolak ke kota Mekah Mukarramah dan melakukan umrah pertama. Nah, tapi sebelumnya kita membaca doa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk keselamatan dan kesehatan yang menambahkan ketakwaan kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Subhanalladzi. Subhanalladzi. Sakhkhara lana. Hadza. Wa ma kunna. Lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna ghaddah. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu ada museum namanya Museum Sofiyah. Kemudian di arah jam 9 ada masjid yang kubahnya warna hijau dan dindingnya dicat warna putih. Itu adalah Masjid Bilal bin Rabah. Oh, subhanallah. Jadi ada 5 masjid ya di sini Bapak Ibu, termasuk nanti Masjid Abu Bakar, kemudian Masjid Umamah, Masjid Sayyidina Ali, Masjid Sayyidina Umar, dan Masjid Bilal bin Rabah. Ini kemudian kita melewati namanya Pasar Ikan. Wah. Kalau Bapak Ibu siang kesini sampai malam kita mereka ya, bahwasanya nanti di akhir zaman ya ada seorang nabi yang diutus di kota yang mana kota itu tumbuh penuh dengan kurma. Sehingga sebelum Nabi SAW datang ke sini, maka orang Yahudi duluan yang menempati ini Bapak Ibu. Ada suku Bani Quraisyah, Quraisy sama Bani Nadir. Suku 3 yang besar inilah mereka menempati kota Madinah karena mereka tahu bahwasanya nanti ada Rasulullah yang datang di Madinah. Mereka mengatakan, ya demi Allah kami akan mengimani dia dan kami akan mempercayai dia. Tapi ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah Al-Munawwarah, mereka mengatakan kami tidak percaya. Sebabnya satu Bapak Ibu, sebabnya adalah karena Rasulullah SAW itu berbangsa Arab. Nah itulah sangat bahaya kalau kita masih menggolong-golongkan suku, sehingga yang mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Bahkan di dalam Al-Quran, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Rasulullah sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Ya Bapak Ibu, tidak mungkin, kita semua tidak mungkin tidak mengenal anak-anak sendiri. Nah begitulah kata mereka. Kemudian ketika itu ya, Nabi SAW ketika datang di kota Madinah ini, Nabi SAW itu mempersatukan umat Muhajirin dan umat Ansor. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna ikhwah.
Bapak Ibu kita potong sebentar. Di sebelah ada lapangan bola. Nah, lapangan bola Arab di situ begini Bapak Ibu, tidak ada rumput. Batu semua. Jadi harus tahan kaki, tahan banting. Nah, kalau orang Arab itu Bapak Ibu kakinya besar-besar. Jadi dulu teman ada yang bermain sama orang Suriah, dia badannya 5 kali lebih besar daripada badannya dia, kurus kecil, sedangkan lawannya ini sangat besar. Ya, sehingga orang Suriah ini kalau orang Arab yang bola Bapak Ibu udah gak mandang bulu, mereka tendang sana sini akhirnya kena kaki teman ini dan patah. Ya, jadi dia dioperasi di rumah sakit dan sehingga dia tidak bisa bermain lagi. Jadi patahnya seumur hidup. Kemudian insya Allah kita akan berziarah Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu sudah ada wudhu ini? Sudah. Alhamdulillah. Karena kita akan mengunjungi namanya Masjid Quba. Nah, Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun Rasulullah SAW ketika hijrah. Ya, jadi bukan Masjid bukan Masjid Nabawi. Ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW sampai di Saniyatul Wada', ya maka orang yang pertama kali melihat itu bukan orang Muslim Bapak Ibu, bukan orang-orang Madinah, tapi yang pertama kali melihat adalah orang Yahudi. Kemudian dia mengatakan hadza jaddukum, ini adalah kakek kalian, dalam arti ini adalah kalian yang kalian tunggu. Nah kemudian ya kita lihat kurma-kurma di Madinah ini Bapak Ibu, ya kurang lebih ada 30 jenis kurma. Nah tapi yang terkenal adalah kurma Ajwa. Ya, orang Indonesia nyebutnya kurma Nabi. Kalau orang Arab itu sebenarnya tidak tahu kurma Nabi, karena semua itu kurmanya di Madinah. Hanya orang Indonesia saja yang mengatakan kurma Nabi. Karena ada hadis yang man tasabbaha sabah tamar. Ya barang siapa yang dia paginya, kalau kita sahur ya, kalau misalnya sahur, kalau paginya sekarang kita batal. Barang siapa yang paginya memakan 7 butir buah kurma, maka dia terhindar ya di hari itu dari sihir dan racun. Ini kata hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Masjid Quba ini Rasulullah SAW ketika selama 3 hari, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya masuk 3 hari, maka Nabi SAW membangun Masjid Quba ini Bapak Ibu, yang mana atapnya masih atap kurma. Kemudian dindingnya masih lumpur yang dicampur oleh jerami gandum. Batang-batangnya itu ditempel sehingga terbentuklah menjadi dinding-dinding. Nah, sehingga ketika Nabi SAW ya membangun masjid ini, ya maka sahabat Bapak Ibu mereka ada yang berkomentar dalam arti menanyakan Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kita yang berada di Madinah ini ketika ingin umroh, ya sedangkan Makkah itu jauh. Makanya terus turunlah hadis ini, ya asbabul wurud. Kalau dia hadis asbabul wurud, kata Nabi SAW, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba thumma shalla salatan kana lahu ka ajri umroh. Barang siapa yang dia tatahhar itu dia bersuci wudu min baitihi, dari rumahnya. Ya kalau kita dari rumah kita dari Indonesia sangat jauh, tapi dikiaskan Bapak Ibu dari hotel. Kemudian datang ke masjid ini, dia sholat 2 rakaat. Di situ di dalam hadis sholatan, dalam arti sholatnya itu boleh apa saja, tidak ditentukan, tidak dikhususkan. Maka kata Nabi SAW, kana lahu ka ujru umroh, maka pahala seperti pahala umroh. Tapi tidak kita benar-benar umroh, dalam arti saya sudah umroh. Karena umroh itu ibadah amaliyah, ibadah yang harus ada pekerjaannya Bapak Ibu. Kegiatannya. Kemudian dan ada rukun-rukunnya yang harus kita lakukan. Kalau kita tinggalkan pasti rukun ini tidak sah. Kemudian ya setelah Nabi SAW membangun masjid ini, maka Nabi disinilah Abu Bakar, Umar dan Utsman itu mendapatkan kabar gembira bahwasanya mereka akan masuk surga. Masya Allah, Subhanallah. Rasulullah SAW itu duduk-duduk, ya karena di sini banyak sumur Bapak Ibu.
banyak sumur, makanya orang-orang Yahudi itu pada datang ke sini. Ya, banyak sumur sehingga ketika Nabi SAW duduk-duduk, maka datanglah seorang yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Abu Bakar mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah, sudah sampai Bapak Ibu. Ya, sekarang ini semasa perluasan, ya karena Masjid Quba itu mungkin mulai dibangun perluasannya udah dari 2020. Nah, ini perluasan, kemudian ini ada kafe-kafe, biasanya malam ya rame dan orang-orang Arab mereka ngopinya di sini. Dan Bapak Ibu juga bisa datang, ya karena nanti ada lurusan yang sering Rasulullah SAW jalan. Nah, ini masjidnya yang sebelumnya ada 7 pintu, kemudian ditambah 13 jadi 20 atau 19, yang mana ini 7 pintu adalah 7 pintu utama, kemudian 13-nya itu dipakai halakoh untuk menghafal Al-Quran. Nah, nanti insya Allah yang batal, insya Allah kita bisa ke kamar mandi karena niat kita sudah dari rumah. Nah, nanti kalau udah batal kita nanti akan tunjukkan di mana kamar mandi. Tapi sebelumnya nanti setelah turun kita foto dulu. Ustaz, itu menara apa Ustaz? Ntar kalingan mobil. Nah, cakep Ustaz. Itu tandon air. Oh, iya, yang di depan kita ada tandon air. Kayak bentuk tangki lah ya, kalau kita ya, kalau kita tangki. Hai. Nah, ataupun sumur cincin Bapak Ibu. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan cincin ini kepada Abu Bakar, kemudian setelah Abu Bakar wafat diberikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ketika Khalifah Umar bin Khattab wafat diberikan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, ternyata ketika Khalifah Utsman bin Affan ingin mengambil air, maka cincin itu terjatuh di dalam sumur. Dan sampai ketika itu sahabat semuanya menguras sampai habis dan tidak ketemu. Nanti mana tahu Bapak ya, Pak Erwin dapat, nah, kasih tahu kita. Oke, muras dulu deh. Di sini kah? Iya, Sir. Nah, kita silakan untuk turun, kemudian selama di Masjid Quba kita jaga barang-barang kita dan demi keamanan insya Allah.